Balik lagi di channel Alpetra Ministry, masih bersama kita bertiga ya, akan tentunya memberikan sesuatu yang bukan sekedar deskripsi, tapi juga solusi. Sobat Alpetra Ministry, kita akan berbagi ya di suasana kemerdekaan ini. Nah, kita mau ngobrolin tentang apakah kemerdekaan juga masih dirasakan oleh orang minoritas ya, atau kita orang Kristen deh. Nah, Sobat Apetra, kita ngobrol santai aja tentang bagaimanakah merdeka mengekspresikan kekristenan di era-era sekarang ini. Sudah hadir bersama kita ada Kang Ode dan juga ada Kang Semi. Kang Ode silakan menyapa, juga Kang Semi. Puji Tuhan, saudara, dan kita tetap mengingat ya prioritas di dalam kehidupan kita. Cinta Tuhan, cinta keluarga, jaga kesehatan. Oke, selamat malam semua sobat-sobat Alpetra dimanapun kita berada saat ini, dalam keadaan baik-baik saja. Temanya juga sangat baik. Ya, salam dari saya, Kang Semi dari Kota Hujan, Bogor, mengucapkan cinta Tuhan, cinta keluarga, jaga kesehatan. Oke. Halo, apa kabar, sahabat Alpetra? Sekiranya baik-baik saja. Ketemu lagi dengan Kang Ode di sini di Yogyakarta. Maaf, Kang Ode saat ini sedang tidak fit, jadi badannya, jadi suara-suaranya agak-agak gimana gitu. Tapi semoga teman-teman sahabat Alpetra di sana dalam keadaan sehat yang luar biasa. Oke, begitu aja Kang Alpa dari Kang Ode. Maaf, nggak gitu fokus. Di kesempatan yang berbahagia ini ya, kita merasakan sukacita ya, karena sudah 80 tahun Indonesia merdeka. Dan Sobat Apetra, langsung aja nih kita di obrolan santai dan singkat aja ya. Mungkin kita mau ngomongin tentang bagaimana perasaan kita masing-masing ya, karena kita berhak untuk menyuarakan isi hati. Kita langsung aja ke tema kita, yaitu merdeka mengekspresikan kekristenan. Silakan Kang Ode dan Kang Semi. Oke, nah, kita mengekspresikan kemerdekaan dalam kekristenan. Yes. Sebetulnya kalau soal kemerdekaan itu orang Kristen itu jagonya. Jagonya. Kenapa jagonya? Kamu udah bilang karena kita dimerdekakan oleh karena roh. Kita nggak ngomongin ayat, kita langsung aja ayatnya nanti di renungan terakhir ada. Mungkin nanti Kang Semi juga nyelipin ayat itu. Kang Semi itu diam-diam itu pelotok gitu di sini yang namanya ayat-ayat Alkitab itu. Si ekspresi itu, kalau Kang Ode, ekspresi itu adalah suatu gaya atau suatu tindakan atau perbuatan yang mengungkapkan apa yang sedang dialami, rasa hati yang keluar dengan rasa yang di dalam hati, perasaan yang di dalam hati keluar dalam bentuk tindakan. Itulah ekspresi kalau menurut Kang Ode. Kalau menurut Kang Semi gimana, Kang Semi? Ekspresi itu apa sih, Kang Semi? Silakan. Saya menganalisa kata ekspresi ini adalah satu sikap atau tindakan, kalau dari kata dasarnya adalah ekspres gitu kan, cepat ya. Jadi sesuatu yang kita lakukan secara spontan ya, tapi menunjukkan identitas diri kita sebetulnya gitu. Atau kita sedang menunjukkan apa yang ingin kita sampaikan dengan apa itu sebenarnya orang-orang yang dengan cepat gitu, apa yang terekam di kepala dia langsung bisa menunjukkannya dalam sebuah ekspresi, dalam sebuah sikap dan tayangan atau gerak atau perbuatan gitu. Misalnya di kepala terekam merdeka gitu, ekspresi saya yang paling sederhana adalah berarti saya tidak lagi merasa tertekan, saya tidak lagi diperbudak, saya tidak lagi dijajah. Tapi ada juga ekspresi baru, kalau dengar kata merdeka kaitannya dengan HUT RI merah putih gitu kan, ya saya pakai baju merah putih dong gitu. Ya kan, ini salah satu ekspresi bahwa saya benar-benar bebas menyuarakan, memberitakan dan menampilkan dengan cepat apa yang ada di kepala saya gitu tentang arti yang saya sedang pikirkan tersebut gitu. Jadi ekspresi adalah bentuk wujud nyata dari sebuah perenungan yang ada dalam pikiran.
Kalau saya versi terjemahannya begitu. Ya. Itu loh, cenah. Wah, iya. Kita memang bebas berekspresi ya, karena ekspresi itu kan pengungkapan dari isi hati ya, atau pengungkapan dari apa yang kita rasakan gitu, itu diungkapkan, itu diperlihatkan seperti Kang Semi tadi bilang ya, secara sederhananya ya dipertontonkan ke orang ya, baik dari wajah, mimik, kata-kata atau gerak tubuh, action ya, tadi Kang Semi bilang gitu. Nah, ini kadang-kadang ada yang malu kan gak mau berekspresi, tapi ada juga yang berekspresi kebablasan, Kang Ode. Ya tadi kata Kang Semi, kalau ekspresinya kita merdeka kan berarti kita ini pakai baju merah putih misalnya gitu. Oh, merdeka itu langsung terbersitnya bebas gitu misalnya. Nah, gimana nih ya? Itu kan kita harus menyikapi dengan bijak, apalagi kita sebagai orang Kristen ya. Di negara kita tercinta ini akhir-akhir ini kan waduh kayaknya kok belum merdeka gitu. Nah, iya. Kalau menyinggung yang terakhir itu tadi, sekarang itu di negara kita tercinta itu untuk kita itu kadang-kadang kurang bisa mengekspresikan kalau dibilang ekspresi ya. Jadi kata Alfa tadi, kok kayaknya kita nggak merdeka ya, padahal kita sudah merdeka. Ya mungkin untuk sebab Kang Odin nangkap. Memang di sini dalam satu sisi juga kita sepertinya memang merdeka, tapi kayaknya kurang merdeka gitu ya. Kita tidak bebas mengekspresikan, kata Kang Semi kan harus diekspresikan, tapi kita kadang-kadang ada perasaan untuk mau mengekspresikan, jangan kenapa jangan, mungkin minder ya, tapi yang utama sih sekarang ini bahasanya bukan minder ya, kita tuh seperti terikat sesuatu gitu, nggak bisa dikatakan dengan kata-kata, bingung ya, tertekan ya, jadi ya gimana ya. Kang Ode juga jadi nggak bisa ngomong ini. Jadi merdeka tapi tidak merdeka. Waduh, gimana nih Kang Semi ini, batu. Ya, kata tidak merdeka berarti ada yang menguasai ya. Berarti ya. Kalaupun definisinya statusnya kita sudah merdeka, tapi ada yang menguasai kita. Entah itu pikiran kita ya, entah itu juga emosi. Emosi ini bukan sikap yang meluap-luap dalam bentuk kemarahan. Santainya kayak gini lah ya. Aduh, saya teh punya pacar cantik gitu ya, dan saya udah dewasa gitu, tapi saya mau ngomong orang tua gimana ya gitu kan. Sebenarnya kan kalau udah 17 tahun ke atas, ya kan, secara garis besar mungkin udah boleh pacaran. Perkuliahan juga saya bertanggung jawab, nilainya bagus gitu kan. Pergaulan saya juga bagus, saya rajin ibadah ke gereja. Saya sudah merdeka sebetulnya dan saya boleh berpacaran gitu. Cuman saya masih gimana ya? Nah, ini berarti ada sesuatu yang membuat kita ya untuk membatasi sebuah arti kemerdekaan tersebut. Kalau kita buka di dalam Kolose 2 ayat 20 dikatakan di sini, apabila kamu telah mati bersama-sama dengan Kristus dan bebas dari roh-roh dunia, mengapakah kamu menaklukkan dirimu pada rupa-rupa peraturan? Seolah-olah kamu masih hidup di dunia. Jadi di dalam tadi itu kita dibilang gini, seringkali yang ngebikin kita tidak merdeka itu diri kita, gitu lah. Karena kita nggak berani gitu, nggak berani untuk menyatakan bahwa memang kita merdeka gitu loh. Contohnya orang Kristen, sorry ya, maaf ya, ini sederhana banget. Saya bersering kok jalan bareng gitu saya. Kalau mau makan siang di warung umum gitu, kalau mau berdoa kayaknya buka mata lah, terus nggak lipat tangan. Itu hal kecil dan sepele gitu. Padahal itu kemerdekaan kita juga gitu. Jadi kita nggak berani gitu loh untuk nunjukin itu. Itu hal-hal kecil. Nah, apalagi kalau kita mau nunjukin di lingkungan rumah kita, ya orang tahu gitu. Pulang, misalnya kalau saya mau ke gereja pasti saya selalu pakaian rapi, dan kalau ditanya mau kemana Bang Semi, mau ke gereja gitu. Nah, itu salah satu bentuk kemerdekaan yang kita proklamirkan, sehingga ketika hari Natal merdeka juga akan menghormati kita gitu. Secara saya sudah memproklamirkan diri juga bahwa saya adalah orang Kristen. Jadi diri kita atau aturan atau stigma ya, atau juga opini publik gitu ya, yang sudah membuat kita kamu nggak usah terlalu ini deh jadi orang Kristen gitu ya. Bukan juga
disuruh kita harus demonstrasi terus. Gua Kristen, lu lihat dong gua Kristen gitu. Gua merdeka sebagai orang Kristen. Gak gitu juga, keles, iya kan? Jadi sekali lagi Kolose tadi bilang, jadi the power of God bahasa Sundanya, ya kekuatan dari Tuhan itu harus benar-benar menguasai diri kita supaya kita berani bilang, ya I'm free bahasa Sundanya tuh, saya merdeka gitu. Dan merdeka itu adalah salah satu bentuk integritas sih jatuhnya, apalagi untuk orang Kristen. Begitu kamu menunjukkan Kristus di tengah-tengah hidupmu, maka Kristus akan mendampingimu dan masyarakat akan mengenal Kristus lewat dirimu. Itu sih contoh aktualisasinya. Jadi orang taunya Semi mah Kristen gitu. Jadi udah ada kecap, udah klaim bahwa mereka pun tidak akan ganggu gitu kalau kita lagi ada acara. Misalnya saya contoh aja, misalnya kalau di rumah kita kayaknya kita parkirnya jangan di jalan ya. Soalnya Bang Semi sama keluarnya lagi ada kebaktian. Nah, sektor misalnya gitu, Pak. Jadi karena kita sudah berani menunjukkan kita tidak takut gitu. Walaupun sebenarnya ya 50-50 lah ya dulu ya. Kita kan nggak tahu resikonya gitu kan. Iya dong. Ada aja orang yang tidak suka dengan cara kita gitu kan. Demo lah, apalah gitu kan, atau memprovokasi. Tapi paling tidak kita sudah menunjukkan bahwa ada kuasa di dalam Kolose 2 ayat 20 tadi. Kalau kamu sudah mati bersama-sama dengan Kristus, berarti kita punya kekuatan dari Kristus. Gitu loh, berani mengatakan itu. Sederhana ya, maksudnya saya nggak pernah ngasih yang berat-berat gitu. Mantap. Kalau Kang Alpa mah kayaknya tahu deh, Kang Alpa. Kalau ada yang mampir ke tempatnya, ini orang mau berdoa malu-malu atau takut-takut nggak ya gitu. Kalau saya mah hajar, lipat tangan, tutup mata, berdoa gitu. Ini mantap. Dan berekspresi itulah yang kadang dibuat itu tadi seperti surat Kolose itu ya. Paulus bilang itu karena kita terikat sama peraturan-peraturan gitu. Padahal berekspresi bebas aja ya. Kan kalau misalnya naik angkot gitu, mau naik angkot kita bilang haleluya, kan nggak apa-apa. Turun dari angkot bilang Tuhan, kan nggak ada salah. Iya, nggak apa-apa. Iya, kalaupun misalnya berdoa di tempat makan misalnya atau gitu ya, kan juga kita kan bisa hanya dengan melipat tangan aja gitu. Kalau misalnya takut baksonya diambil atau ayamnya diambil gitu makanan. Atau langsung ngomong aja. Diambil ya ayamnya ya. Saya kadang kalau misalnya lagi makan gitu, mau makan, saya ngomong aja. Ya Tuhan berkati makanan ini, sucikan. Haleluya. Dalam nama Tuhan Yesus. Makan aja gitu, terbuka mata gitu-gitu. Saya nggak peduli mau orang kiri kanan melotot, bodoh amat lah. Kan bebas berekspresi gitu. Dan hal-hal kecil berekspresi itulah yang kadang nggak tahu ya kenapa ya orang terganggu atau gimana gitu. Padahal di Indonesia ini ekspresi itu kan dijamin ya, apalagi sejak zaman demokrasi didengungkan gitu. Kan bebas sebetulnya gitu. Kang Ode mau mancing di laut, di sungai, di solokan, di sumur orang juga boleh. Jangan deh kalau di sumur orang nggak ada ikannya. Itu mah cari perkara itu. Mari kita cinta Tuhan, cinta keluarga, jaga kesehatan, dan Maranatha. Kasusnya seperti yang kata saya bilang, bebas aja, sabodo teuing kumaha aing we cenah gimana gue aja kan gitu kan. Tapi kan masalahnya itu nggak semua orang bisa berkelakuan seperti itu. Nggak bisa semua orang bertindak seperti Kang Sami bilang, bodoh amat lu mau ini, mau begitu, yang penting gue menunjukkan kalau gue ini beda dari kamu, kalau aku ini seperti ini ekspresinya. Tapi kan ya itu tadi, nggak semua orang seperti itu. Nah ini yang menjadi kendala buat orang-orang yang istilah kasarnya seperti saya nih, seperti Kang Ode. Aduh, aku nggak bisa ya kayak Kang Sami, aku malu-malu ya. Aduh, aku nggak bisa ya se-ekspresif Kang Sami, se-ekstrimnya Kang Alfa gitu dalam doa makan di luar
ruangan terbuka aja kayaknya nggak bisa. Ini apakah suatu dosa? Apa gimana tuh? Tapi saya tanya dulu, dosa teh naon ya? Oh, dosa tuh kalau kata Sunda mah meledos teka rasa. Kirain doakan saya. Jadi Kang Ode, untuk bisa berani, untuk bisa uh, merasa merdeka, saya sendiri itu bergumul panjang gitu ya ceritanya. Karena saya tipe orang nggak usah di depan khalayak yang non kepercayaan beda dengan saya. Ketika saya dapat jatah untuk jadi pembicara di kalangan yang satu kepercayaan dengan saya, itu saya sampai sering mules-mules diare. Jadi saya punya kemerdekaan di situ, saya terasa gini, kok saya kayak dijajah ya sama yang namanya depresi itu gitu ya. Jadi kayak apa itu ya? Kayak teror buat saya gitu. Ntar gimana ya? Aduh, ketika ada kemasan yang tinggi dan berat akan kemerdekaan kita, ada kalanya kita mundur. Ngobrol dulu langsung sama Tuhan di tempat tersembunyi. Gitu. Ya. Tapi karena doa dan sangat ngeri loh, dan saya ngomong dengan Tuhan, Tuhan saya nervous nih, gitu. Kok saya kayak takut ya menyampaikan apa yang Tuhan mau gitu. Kok saya takut menyampaikan kemerdekaan yang Tuhan anugerahin ke saya gitu loh kayaknya. Tuhan bantu saya dong gitu. Nanti selalu ada cara deh gitu. Entah itu yang namanya tiba-tiba ada yang dikenal, jadi mulai pas lagi kita di audiens, kita menyapa salah satu, kebetulan ada salah satu yang saya kenal di sini. Bapak ini silahkan berdiri. Itu sudah bikin percaya diri kita tambah. Gitu. Nanti pun kalau kita mau menyampaikan kalau saya seorang Kristen, ya contohnya kalau Kang Ode lagi bagi-bagi makanan di jalan gitu kan, orang nggak tahu Kang Ode Kristen atau enggak. Yang orang tahu Kang Ode adalah orang baik bagi-bagi makanan. Tapi di akhir kalimat Kang Ode ngasih makanan bisa juga ngomong atau Kang Alpa bilang, Tuhan berkati ya. Jangan lupa doakan makanannya. Itu nggak mungkin non-Kristen yang ngatain itu. Jarang banget. Pasti itu orang Kristen. Pasti itu orang Kristen. Betul. Yakin deh gitu. Dan kalau bisa, setelah menerima makanan ini, jadilah berkat bagi sesamamu. Itu udah pasti omongan orang Kristen. Pasti pakem banget. Itu ekspresi menyampaikan sesuatu gitu. Iya kan? Nyempil tapi tepat guna gitu. Nggak riweh gitu. Harus ngomong gitu. Puji Tuhan, saudara, dan kita tetap mengingat ya prioritas di dalam kehidupan kita. Cinta Tuhan, cinta keluarga, jaga kesehatan. Jadi ada kalimat-kalimat orang Kristen yang mengekspresikan kekristenan dalam sebuah sikap dan ekspresi atau tindakan. Gitu loh, ya kan? Tuhan berkati, itu bahasa orang Kristen. Yakin banget, yakin. Dikasih permen sama teman di jalan, Tuhan berkati ya bro, gitu. Iya kan? Masa dikasih permen namanya pakai bahasa atur nuhun, itu mah umum. Kamu kasih yang menunjukkan ekspresi kekristenanmu sehingga kemerdekaan kekristenanmu tidak terpenjara. Gitu loh. Iya, contoh-contohnya ya. Asik. Kalau yang Kang Alpa punya banyak lagi, misalnya habis servis dengan customernya pasti ada kalimat Kang Alpa yang menyenangkan customer misalkan ya. Iya, datang lagi ya. Jangan lupa ajak teman-temannya dan kita sama-sama merasakan kebahagiaan di tempat ini. Itu pasti bahasanya bukan bahasa ini. Itu udah pasti bahasa-bahasa colongan gitu loh. Gitu loh Kang Ode, Kang Alpa. Kalau ditambahin lagi lebih seru nih kayaknya nih. Ya kan? Asik. Seruput dulu kopinya, seruput. Kopinya nggak ada bos. Katakan aduh ini dalam nih, halus banget gaya bahasanya Kang Alpa. Soalnya kata Kang Semi tadi selamat malam saudara-saudara. Jadi ini udah terlalu malam, saya nggak sempat bikin kopi. Aduh, Kang Alpa kode keras. Aduh, mau pakai gosen ke Jogja. Nggak usah ragu-ragu gitu. Teman-teman, ini ada iklan nih satu yang mau kopi nih. Kang Semi jualan kopi. Lumayan sedikit nyambi, biarpun Alpetra ini ya jangan lupakan makanan jasmaninya gitulah.
kita kan udah jujur-jujuran ya, di Alpeta Ministry ini kan juga ya, kita manusia, jadi pasti ada kebutuhan ya, dan itu nggak apa-apa Kang Ode, selama itu bisa kita pertanggungjawabkan ke Tuhan gitu aja sih. Kalau berani bertanggung jawab sama Tuhan ya nggak apa-apa, tapi kalau kita melakukan itu untuk hal yang di luar ketentuan atau dalam etika Kristen ya janganlah ya, dalam kehidupan Kristen. Dan juga tadi kata Kang Semi itu betul ya, kita seringkali menggunakan bahasa-bahasa yang tanpa disadari ternyata itu bikin orang, wah ini orang Kristen nih gitu. Atau Kang Ode lagi jalan, dari sikapnya, gerak-geriknya, orang udah tahu pasti Kang Semi di jalan gitu, udah tahu pasti, ah ini kok orang baik ya, ini kok orang beda ya, kok ini Bang Semi sama Bang Ode kok gemuk-gemuk ya, wah. Kalau saya kan ada jenggot jadi kambing nih gitu. Kambing, wah gawat. Itu kambing itu disisihkan itu, karena yang dipilih adalah domba. Ayo, sahabat Alpetra, apa bedanya domba sama kambing? Oh ya, ini balik ke ekspresi kemerdekaan itu. Ini tadi Kang Semi bilang, wah saya tuh kaget ketika Kang Semi bilang, Tuhan memberkati ya, hati-hati ini kata-katanya orang Kristen. Ayo lu, siapa yang suka pakai itu, kamu Kristen ya. Tapi nggak apa-apa, Tuhan memberkati ya. Jelasin di Kang Semi kan ada surat Paulus jemaat Kolose yang mengatakan hal seperti itu ya, dan juga Paulus juga mengingatkan bahwa dalam kemerdekaan kita tidak hanya berhenti di situ ya. Ketika kita dimerdekakan, kita hidup sebagai orang yang merdeka, bukan yang menyalahgunakan kemerdekaan untuk menyelubungi kejahatan. Kita hidup sebagai hamba Allah, itu di 1 Petrus 2 ayat 16 ya. Nah, ketika kita ini hidup merdeka, bukan berarti kita kebablasan. Oh, kita kan orang merdeka nih, orang Kristen itu orang merdeka. Kata Kang Ode, paling juara lah orang Kristen itu merdekanya. Tapi bukan berarti juga kebablasan. Bukan berarti Kang Semi lagi di jalan sorak lah, oh nak gede motor kan, nggak mungkin gitu juga lah gitu ya. Terus atau Kang Ode pakai kalung salib yang gue gitu kan nggak mungkin juga lah gitu. Atau saya misalnya walaupun penampilannya kayak gini, saya ngomong saya Kristen, saya Kristen, enggak itu juga ya maksudnya ya. Gitu. Iya, betul. Ya, kan di 1 Petrus ya, Petrus bilang sama kita gitu, kita ini kan dimerdekakan dari dosa, kita ini tadinya hamba dosa, namanya hamba dosa, tunduk sama dosa kan. Kita dimerdekakan sama Tuhan Yesus melalui pengorbanannya di kayu salib. Tuhan Yesus sudah mati bagi kita, memerdekakan kita dari dosa, sehingga kita menjadi seorang yang dibebaskan dari dosa. Dan karena itu jangan berbuat dosa lagi kalau sudah dimerdekakan gitu. Penjelasan selengkapnya silakan Sobat Alpetra tonton tayangannya yang sudah dibahas oleh Pendeta Heri. Dan sekarang iya, sebelum kelupaan, saya suka nonton bola atau olahraga lain ya. Itu selebrasinya pemain-pemain bola tuh menunjukkan identitas, keyakinan, kepercayaannya loh. Perhatikan deh. Atau para atlet, begitu mereka habis cetak gol, mereka langsung sujud sembah, dan dia tunjuk bentuk salib di wajahnya atau seperti apa gitu. Itu salah satu kemerdekaan dari profesi. Nah, lalu untuk hal sepele juga saya pernah cerita mungkin ya, atau belum ya. Saya pernah ngojek, dan saya masih sering ngojek ya. Saya selalu pakai SOP. Begitu naik saya bilang, tanpa mengurangi rasa hormat, saya sebut nama ibunya karena saya lihat di akunnya. Silahkan ibu berdoa dalam hati agar perjalanan kita diberkati oleh Tuhan. Gitu. Lalu setelah itu kita bilang, izinkan ibu memilih apa yang ibu ingin pilih. Cepat, pelan, atau sedang. Udah gitu baru di akhirnya kita bilang gini, baik Bu, kita akan coba perjalanan ini, ke dalam tangan Tuhan kita serahkan perjalanan ini.
ayo kita jalan, baru jalan gitu. Mantap. Itu salah satu SOP yang saya bikin. Cuman ada versi bahasa Inggrisnya kadang. Let's go in God, kita mulai perjalanan ini gitu. Nah itu nggak mungkin, nggak mungkin deh. Itu udah pasti orang Kristen itu pasti kayak ngomong gitu, udah pasti itu. Gitu. Terus kalau dia udah turun, nyampe di rumahnya, terima kasih Tuhan, kami berdua sudah sampai di tujuan. Salam hormat Bu buat keluarga, gitu. Selesai. Gitu. Akhirnya memang ada sentilan juga, jangan lupa bintang 5 ya Bu. Komentar baiknya ya Bu, komentar baik. Dan kalau tidak keberatan, saya selalu bilang, berikan komen ya Bu, supaya rating saya tetap stabil di Google. Nah itu salah satu bentuk. Sementara di dunia masing-masing harusnya menemukan gimana caranya kita mengekspresikan kemerdekaan dalam keimanan kita, gitu. Nggak meski harus nyanyi lagu dalam arti A, B, C, D. Tapi saya juga pernah, saya sudah melakukan sapaan begitu, sambil saya bawa penumpang, saya nyanyi lagu bergumam pelan gitu, kekuatan serta penghiburan. Pokoknya sepanjang perjalanan sampai turun, saya nyanyi gitu. Dan dia bilang, masnya Kristen ya? Nah, langsung begitu. Ya, kalau ada yang lain-lain, itu bonus lah dari Tuhan. Ya kan, misalnya ada uang tip, ya bonus lah itu dari Tuhan. Itu kan berkat menyertai, Bang Jemi. Ketika kita melakukan kebaikan, berkat pasti mengikuti. Ketika kita memberikan firman Tuhan, berkat pasti datang melimpah, mengikuti. Yuis, mantap. Jadi benar ya, tidak menyalahgunakan kemerdekaan ya Kang Alpa ya. Kalau caranya gini, oke lah ya. Iya betul. Kita kan bebas berekspresi gitu. Makanya kan, tapi ngopi. Nah, kan Alpetra Ministry walaupun menyadari bahwa ada kebebasan berekspresi, Alpetra Ministry tetap dalam koridor etika Kristen ya. Apalagi Sobat Alpetra kan udah sering denger nih, di Alpetra Ministry ini kita ini orang-orang merdeka loh. Tidak terikat oleh apapun ya. Kang Semi sendiri dia tent makernya berjualan spare part, terus menjadi ojol. Kang Ode juga bekerja, terus menjadi ojol. Saya juga bikin tenda gitu. Kami semua ini bebas mengekspresikan kemerdekaan yang dirasakan, dan kita juga merdeka untuk berbagi kasih dengan orang lain gitu. Jadi janganlah dikotori dengan hal-hal yang malah balik lagi ke diatur ini, diatur itu, dicegah gini, bahkan dipersekusi gitu. Waduh, jangan sampai kayak gitulah ya. Karena kita kan semuanya merdeka gitu. Sekalipun merdeka dalam kekristenan beda arti gitu ya. Coba Kang Ode jelaskan. Sebelum lupa Kang Alpa sama Kang Ode ya. Sekarang kan kita eranya udah digitalisasi ya. Dan kita punya sesuatu yang menunjukkan identitas kita. Ya, entah itu medsos kita, entah itu handphone kita. Itu juga salah satu ekspresi kemerdekaan kita tentang kekristenan. Ya. Caranya tahu tata krama, tahu sopan santun, postinglah yang menunjukkan citra pengikut Kristus yang baik dalam sebuah postingan. Jadi postingan kita bukan postingan yang justru menyesatkan. Terus apa ya, tahu aturan ya Pak, jangan sampai kita misalnya dalam postingan meledek kepercayaan lain gitu. Ya, itu jadi jangan itu. Jadikan itu alat. Sahabat Alpetra, saksikan terus Alpetra Ministry dimanapun pemirsa dan sahabat Alpetra berada. Mari kita cinta Tuhan, cinta keluarga, jaga kesehatan, dan Maranatha. Shalom, Tuhan Yesus memberkati kita. Alpetra Ministry itu ada yang komentar, mendingan kayak gini channelnya katanya, nggak tabrak sana tabrak sini, banyak lucunya gitu. Jadi adem katanya, nggak kayak channel lain. Wah, kata-kata yang kayak channel lain itu sebaiknya sebetulnya jangan dibandingin sama channel lain lah. Kalau kita memang nggak ada tujuan bikin channel Kristen terus nyerang atau nyindir atau apa, enggak ya. Kita mengekspresikan kemerdekaan kita dalam mengabarkan Injil keselamatan, mengabarkan siapa Yesus, yaitu dia Allah, dia berkuasa dan dia tidak berdosa, karena itu dia yang setiap manusia. Gitu.
Jadi gimana Kang Ode, menurut Kang Ode kemerdekaan Kristen? Belum dijawab, dipotong sama Kang Semi tadi. Kang Ode jadi lupa. Kang Ode kemerdekaan Kristen itu apa, Kang Ode? Jadi kalau menurut pandangan Kang Ode ini kekristenannya tadi wah jadi lupa sebetulnya ya. Jadi gini, jadi kalau kemerdekaan menurut kekristenan menurut versinya Kang Ode itu gini ya, kita itu kita dalam rohaninya aja, dalam kerohaniannya aja kita. Kalau Kang Ode ngelihatnya gini, ekspresi bagus, ekspresi boleh. Menurut Kang Semi tadi sudah dijelaskan, ekspresi mantap. Tapi yang lebih utama itu dalam hal diri pribadi kita ya, dalam hati yang terdalam kita. Kita jangan kita sudah dimerdekakan. Kita sudah bukan ciptaan yang lama gitu. Kita sudah ciptaan yang baru ketika kita ditebus, ketika kita ikut Tuhan Yesus dibaptis. Berarti kan kita sudah harusnya berubah gitu. Harusnya berubah. Orang merdeka itu karena dulunya dijajah oleh apa? Dijajah oleh dosa, oleh kesalahan-kesalahan lama, kebiasaan-kebiasaan lama. Ketika kita dimerdekakan, ketika dibaptis, ketika dimasuk percaya Tuhan, itu kita kan merdeka. Kita harus lepas dari penjajah sebelumnya gitu. Kita kan nggak mau dijajah lagi dan kita harus berusaha untuk tidak dijajah lagi gitu. Oleh kekhawatiran, oleh ketidakpercayaan, oleh ya segala sesuatu yang mengikat, yang memang kita menjauhkan diri dari Tuhan gitu. Kalau kita dulu jauh, sekarang ya udah berbalik aja gitu. Tapi tadi bilang Kang Alfa jangan sampai kebablasan. Oh iya, jangan sampai kebablasan di mana? Kang Ode sering lihat gini loh, banyak dari teman-teman saudara-saudara kita yang kebablasan juga kalau kata Kang Ode bilang. Maksudnya kebablasan gini. Ketika kita percaya Tuhan Yesus, ketika kita tahu jalan keselamatan itu Tuhan Yesus, kita dituntut untuk mempromosikan Tuhan Yesus sendiri adalah juru selamat. Tapi ketika kita mempromosikan ke teman-teman atau ke tetangga, kita terlalu ekstrim juga nih. Ini nggak boleh terlalu ekstrim. Apalagi pengetahuan kita tidak dalam banget itu. Maaf, ini sedikit gini, kasarnya gini. Akhir-akhir ini kan banyak apologet bermunculan ya. Banyak apologet bermunculan. Terus Kang Ode nggak menyalahkan, tidak istilahnya kontra sama para apologet. Yang Kang Ode kontra itu sama orang-orang yang sok-sokan jadi apologet. Nah, itu loh. Jadi itu kan ekspresi kemerdekaan yang kebablasan kalau kata Kang Ode. Kenapa kebablasannya? Pengetahuannya lu nggak dalam gitu, nggak usah pengen debat gitu loh. Jadi tubuh Kristus kan ada terdiri dari mata, tubuh, tangan, kaki. Ada bagiannya untuk berperang, ada bagiannya untuk bertahan, ada bagiannya untuk berdoa. Kalau kamu talentanya untuk berdoa, janganlah kamu ikut-ikutan jadi apologet gitu loh. Itu kan jadi kemerdekaan yang kebablasan kalau kata Kang Ode gitu ya. Jadi sebagai umat Kristen itu, sebagai kita pengikut Tuhan, kita harus menempatkan diri kita sendiri. Kita ini sebagai apa? Apakah kita sebagai apologet? Kalau sebagai apologet ya lengkapi dirimu dengan senjata-senjata yang kau butuhkan untuk jadi seorang apologet. Tapi kalau kau hanya sebagai orang pendengar atau penyimak, penikmat atau pembelajar, ya sudah lakukan aja talentamu, jangan sok-sokan ingin jadi superhero itu ketika ada sesuatu yang ini gitu loh. Kemerdekaan, kita dulu sudah ditebus, kita sudah merdeka, jangan kebablasan, jangan sok iman, yang lain imannya kalah, gua imannya nomor 1 nih, jangan seperti itu juga. Ya itu aja Kang Ode hanya mengingatkan buat teman-teman semua. Kekuatan aja supaya kita benar-benar merdeka, sebab roh. Ya, sekali lagi, sebab Tuhan adalah roh. Dan di mana ada roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Ya. Oke, 2 Korintus 3 ayat 17. Ya. Sebab Tuhan adalah roh,
dan di mana ada roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Berarti bukan kita yang merdeka, tapi Tuhan yang membuat kita menjadi merdeka, dan kita merdeka bersama Tuhan. Hidup merdeka bersama Tuhan Yesus Kristus. Gitu. Mantap. Sip. Ini Kang Ode mau ikutan dong? Ya, mau ikutan. Gitu atuh. Jadi dari bahasan kita selama sekian menit ini, kan kita ngomongnya ini buat teman-teman yang merasa minder, merasa tidak bisa melakukan mengekspresikan, tidak berani secara terbuka. Kang Ode hanya menyarankan seperti yang Kang Semi bilang, kita duduk diam ke dalam ruangan khusus yang tersembunyi, kita berdoa. Intinya ketika kita berdoa, tangan Tuhan bekerja, kita bisa menunjukkan ekspresi kita, karena tadi Kang Semi bilang, karena roh Allah sudah masuk ke dalam hati kita, dan roh Allah itu yang memberikan keberanian buat kita berekspresi. Itu aja. Jadi masuk ke dalam saat teduh, itu aja. Biar Tuhan tolong. Itu aja dari Kang. Kieu pisan. Alpetra Ministry kieu pisan. Pisan. Ya. Alpetra, kieu pisan. Baik, sahabat Alpetra Ministry, bukan kita tidak sayang dan tidak kangen ya. Rupanya kita akan mengakhiri perjumpaan kita dengan bagaimana kita sebagai orang Kristen mengekspresikan diri di tengah-tengah masyarakat. Baik Kang Semi maupun Kang Ode tadi sudah menyampaikan begitu jelas, sederhana, dan itu yang terjadi pada kehidupan kita sehari-hari. Jadi eta tukang kopi tingali. Balikan di sok balikan di sok. Iya pisan. Pastinya ada solusi yang diberikan ya, bukan sekedar deskripsi dari Alpetra Ministry. Baik sobat Alpetra Ministry, kalau ada yang mau di komentar, silakan tulis di komentar sesuai dengan etika Kristen. Sampai jumpa perjumpaan kita. Salam cinta Tuhan, cinta keluarga, jaga kesehatan, cinta keluarga, shalom, jaga kesehatan. Maranatha.